Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik, kita bisa bertemu lagi walaupun pertemuan hari ini tetap menggunakan media daring ya atau online ya. Tapi walaupun pembelajaran secara online, tetap ya semangat. Bapak harapkan adik-adik tetap semangat, pantang menyerah ya. Oke, paham ya? Masih bisa semangat kan? Oke ya. Bapak aja yang di sini semangat, masa adik-adik yang di rumah masa loyo? Jangan ya, semangat ya. Oke, baik adik-adik, lanjut saja. Kita buka pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang seni patung. Seni patung. Waduh, sudah ada kepikiran nih. Aduh, pasti ini sama Pak Hirul nih, sama Pak Irul nih disuruh bikin patung. Nanti yang punya pemikiran semacam itu disimpan dulu ya, jangan dikeluarkan, simpan. Oke, seni patung kita lanjut dulu ya. Nah, ini alur pembelajaran seni patung. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian seni patung. Yang kedua kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk patung. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung. Oke, lanjut. Aduh, naha kia ya. Naha alah. Ya biasalah. Naha ya. Ya biasalah. Oke, pengertian seni patung. Ya. Seni patung suatu karya seni rupa yang bentuknya 3 dimensi. Artinya, maksudnya ya, hasil karyanya itu memiliki volume atau isi. Seni patung dapat disebut juga sebagai karya seni plastik. Jadi, maksud plastik di sini dapat dibentuk ya, sesuai keinginan sang penciptanya. Seni patung juga dikenal sebagai seni bentuk yang mengandung nilai-nilai keindahan pada hasil karyanya. Oke, itu pengertian seni patung. Bisa dipahami? Oke, kalau tidak paham bolehlah nanti bertanya Japri atau silakan komen di situnya ya, di YouTube-nya. Oke, dibuka pertanyaan. Fungsinya, ini fungsi patung. Tentu yang pertama yaitu sebagai dekorasi, ya. Berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan di sekitar kita, ya. Itu seni patung. Pertama sebagai dekorasi, makanya banyak di taman-taman itu kadang ada patung ya. Itu fungsinya apa? Sebagai dekorasi, untuk mempercantik, untuk memperindah, ya. Oke, paham? Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu sebagai monumen, patung monumen. Ya. Maksudnya itu dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau pahlawan atau kelompok-kelompok tertentu ya, yang telah mengharumkan nama buat bangsa kita atau ya negara kita lah ya. Itu sebagai bentuk monumen. Makanya kita banyak melihat patung Soekarno, patung Bung Hatta, Bapak Soekarno maksud saya ya, dan banyak lainnya ya. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk monumen ya, untuk mengenang jasa-jasanya. Yang ketiga yaitu sebagai patung kerajinan. Patung kerajinan ini biasanya merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi
kebutuhan pasar. Nah, misalnya kerajinan nih, berarti kalau patung kerajinan ini ya apa ya? Sebagai bahasa sederhana lah untuk mencari nafkah lah ya, mencari nafkah. Oke. Terus yaitu yang keberapa? Keempat, yaitu sebagai patung arsitektur. Ya. Lanjut aja. Yang kelima sebagai patung seni. Nah, patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya. Ya, kita nggak usah bahas lebih panjang ya. Kalian bisa baca bukunya di sini, lihat di sini di bukunya. Kalau tidak, kalian boleh mencari di Mbah Google, insyaallah. Oke. Yang terakhir yaitu sebagai patung religi. Ya. Patung religi, oke. Ini kita gak akan terlalu memperlebar permasalahan ini karena dalam pandangan Islam kita masih ada yang namanya pro dan kontra ya. Tetapi dalam hal ini, dalam maksudnya dalam kaca seni maka sah-sah saja, tapi dengan syarat juga ya, bagi yang beragama muslim juga harus mengerti syarat-syarat membuat patung. Oke, kita bahas yang terakhir dulu nih, patung religi. Nah, bagi beberapa agama dan kepercayaan patung itu memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Nah, jadi adik-adik, jika kalian nanti jalan-jalan di suatu tempat atau ke Bali atau kemana ya, ke non muslim ya, kalian menemukan patung, kalian melihat banyak orang-orang lagi menyembah, maka itu jangan dianggap menyimpang karena kita beda aliran dengan mereka ya. Kita silahkan, mereka silahkan, kita silahkan, karena agama mereka, agama kita, agama kita. Oke, kita nggak bahas terlalu panjang ini. Nanti kalau Mas pengen bertanya, oke, ada waktunya nanti kalau masalah tentang patung religi. Karena di Islam juga ada sejarah panjang tentang masalah patung. Oke, kita lanjut. Jenis-jenisnya, secara umum patung dapat dibedakan melalui perwujudan atau bentuknya menjadi dua macam. Jadi dua macam. Yang pertama sebagai patung figuratif. Ya, maksudnya patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu kalian bisa baca. Yang kedua yaitu sebagai patung non figuratif, yaitu patung yang tidak meniru alam terlepas dari wujud tiruan yang ada di dalam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak. Kalian bisa lihat patung-patung yang tidak jelas lah ya. Kalau kalian lihat ke kota-kota besar, di taman-taman pasti ada patung yang bentuknya manusia, tumbuhan tapi bukan gitu. Nah, itu termasuk patung non figuratif karena bentuknya abstrak. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti patung ini. Oke, good. Oke, kita lanjut. Oke. Bapak hilap ya, mumpung ingat. Adik-adik yang masih belum subscribe-nya itu ya, nah manfaatkan ya untuk menambah pahala buat adik-adik dan untuk menambah semangat Bapak ini ya, untuk selalu berkreasi dan selalu ya menghibur lah ya. Yang ditunggu like-nya, subscribe-nya, dan lupa juga share-nya kepada saudara-saudara yang jauh gitu ya. Oke, kita lanjut. Bahan dan alat seni patung. Bahan yang digunakan ya ketika kita akan membuat seni patung, bahan-bahannya itu macam-macam. Namun secara umum
bahan seni patung itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Terbalik lagi. Kia 3 macam. Apa saja? Oke. Yang pertama tentu, mohon maaf, ya, ada bahan lunak, ya, bahan lunak. Mohon maaf ini. Iya, nggak apa-apa lah. Kita lanjut. Bahan lunak, apa saja bahan yang dimiliki? Yaitu seperti menggunakan tanah liat, lilin ataupun sabun. Yang kedua yaitu dari bahan sedang, ya. Yang maksudnya bahan sedang ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak di antara mereka, di antara dua-duanya. Biasanya terbuat dari apa? Dari kayu. Kayunya juga kayu yang mudah dibuat, bukan kayu yang keras seperti kayu ulin atau jati, enggak, tapi kayu-kayu yang mudah. Seperti apa? Kayu randu, kayu waru dan sebagainya. Terus ada bahan yang terbuat dari bahan keras. Bahan keras ini seperti yang Bapak barusan itu menggunakan bahan-bahan yang memang keras, padat. Seperti apa? Batu. Apalagi? Kayu jati. Karena ini jati kenapa tidak masuk sedang? Karena bahannya memang kayu ini keras, ya, dan bagus untuk dibuat macam-macam furnitur, ya. Kayu ulin atau kayu besi itu. Kalau di Jawa mungkin tidak ada, tapi kalau di Kalimantan insya Allah itu banyak. Nah, terus bahannya lagi yaitu menggunakan bahan cor. Bahan cor, ya, dicor, ya. Kita lanjut, ini kalian bisa baca. Oke. Alat-alatnya, ya, ketika kita akan membuat patung bermacam-macam alatnya. Yang pertama tentu kita menggunakan yang namanya pahat. Ya. Kalau ada pahat bagaimana caranya? Masa memakai jampe-jampe? Atau pakai tangan gitu dicakak? Ya enggak lah, ya. Pasti menggunakan pahat, dipahat dulu. Yang kedua yaitu menggunakan butsir, ya. Itu semacam pisau atau ya semacam untuk mengukir, ada itu, ya. Kalau kalian bisa carilah itu contohnya, gambar-gambarnya itu, ya. Nah, apa saja? Yang ketiga yaitu bisa menggunakan alat las. Ya. Kok mau pakai alas segala, Pak? Ya jelas lah, karena kita ada yang namanya bahan-bahan yang menggunakan bahan logam, ya, besi dan sebagainya. Terus ya pasti menggunakan macam-macam alat las. Terus apalagi alatnya? Yaitu meja putar. Nah, meja putar, meja diputar. Nah, ya, bukan di meja putar loh, tapi dibentuk menggunakan tangan atau lain sebagainya, ya. Yang ke berapa? Keempat yaitu palu. Jangan lupa, masa kita mau ukir batu menggunakan tangan kita kan pakai, wah, bisa hancur tangan kita, ya. Pasti menggunakan bahan palu, alat bantu palu. Tak tok 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 tek 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 tek. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan tang. Nah, tang perlu juga. Oke. Next, kita lanjut. Tekniknya, teknik seni patung yaitu seperti kata Bapak tadi, ya, ada yang namanya teknik pahat, ya. Teknik pahat. Biasanya teknik pahat ini kalau kita melihat di daerah mana? Indonesia bagian timur seperti Papua, mereka juga memahat patungnya itu, ya, banyak lah, ya. Yang kedua yaitu teknik butsir. Yang ketiga yaitu teknik las. Keempat teknik cor. Dan kelima ada teknik cetak. Nah, cetak bisa dicetak rupanya karena sekarang sudah modern, jadi bisa kita cetak. Oke, fungsi seni patung. Nah, fungsinya, ya, seperti kata Bapak tadi, ya, yang pertama kali kita bahas, ya,
Ini fungsi seni patung yaitu sebagai bentuk patung religi. Ya. Apa kegunaannya? Yaitu merupakan patung yang memiliki unsur dan makna religius. Yang kedua, yaitu sebagai monumen. Tujuannya yaitu memperingati peristiwa bersejarah ataupun untuk mengenang jasa seseorang. Nah, di sini kalian bisa baca ya, karena tadi Bapak sudah bahas yang pertama itu ya, yang tadi itu. Jadi hal ini tidak akan diperpanjang lebar. Silakan kalian baca. Sok baca. Dikasih waktu. Tak 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 tak. Sok. Res. Kita lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk seni patung. Yang pertama tentu adalah relief. Kalau nanti kalian ya adik-adik kelas 9 nanti insyaallah mudah-mudahan musibah corona ini segera berlalu ya. Insyaallah nanti kalian akan study tour maksud Bapak. Salah satunya akan kita ke Candi Borobudur ya. Insyaallah nanti di sana kalian bisa melihat bentuk-bentuk relief. Ya, bentuk-bentuk relief itu banyak luar biasa itu ya. Itu masih dalam relief di sana di Borobudur itu masih ada yang pro dan kontra ya, karena penelitian yang terbaru juga membahas bahwasanya Borobudur itu diciptakan ketika zaman Nabi Sulaiman ya, dan Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam, mana benar yang mana yang salah wallahu a'lam ya. Mereka juga yang mengatakan Borobudur adalah ciptaannya ya, hasil cipta karsa Nabi Sulaiman ya, dengan melihat berbagai macam bukti-bukti yang ada di relief candi itu ya. Silakan wallahu alam. Tapi juga ada yang kontra, bahwasanya mereka mengatakan candi Borobudur adalah ciptaan dari dinasti Sailendra. Mana yang benar? Wallahu a'lam ya. Tergantung sampai mana pemahaman keilmuan kita. Makanya adik-adik pelajari, kuatkan ilmu kalian biar kalian bisa menentukan pijakan ini ya. Karena sampai sekarang juga jadi Borobudur belum bisa dibuka pintunya. Mudah-mudahan generasi adik-adik ada yang mampu mengungkap kebenaran dari Candi Borobudur itu ya. Bisa dipahami? Oke, good. Oke. Yang kedua yaitu sebagai patung 3 dimensi. Bisa kalian baca itu penjelasannya. Yang ketiga yaitu sebagai patung kinetis. Keempat sebagai bentuk patung dan contoh patung di sini ada freestanding. Oke, lanjut. Ada zonde. Ada torso. Lanjut, ada boss atau garing sedada, ya patung yang hanya menampilkan setengah badan dari kepala sampai ke dada saja. Ya, itu termasuk patung sedada. Ya. Kita next. Ada patung yang hanya kepalanya saja. Ya. Oke, baik adik-adik. Di sini saja dulu ya. Nanti kalau adik-adik ada yang bertanya, masih bingung, kalian boleh nanya, boleh japri ke Bapak, ataupun kalian bisa cari jawaban di Mbah Google, atau kalian bisa lagi buka di bukunya di Seni Budaya, karena Bapak nggak akan panjang-panjang ya, kasihan, sulit. Nantilah insya Allah kalau ketika kita bertemu di sekolah nanti kita cerita-cerita lagi. Nanti Bapak bisa jelaskan lagi. Oke. Sebelum kita tutup, ini ada kenang-kenangan dulu buat adik-adik. Apa itu? Tugas. Oke. Tugasnya yang pertama, kalian jelas apa pengertian seni patung. Yang kedua, sebutkan macam-macam seni patung. Dan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang patung figuratif? Ya, kalian kumpulkan nanti
soalnya, jawabannya maksudnya seperti biasa di foto kirim ke Bapak Japri langsung ya. Gak usah lama-lama saja. Gampang, 3 soal saja. Kurang nggak? Hah? Kurang? Nah, nantilah pertemuan selanjutnya kalau bagi yang kurang. Oke. Untuk PR, nah untuk PR yaitu adik-adik maksudnya minggu depannya ya ngumpulkannya, yaitu kalian mencari tentang gambar patung minimal 5 ya. Kalian cari ketika kalian nemukan langsung dibuat di clipping. 5 kebanyakan, 3 saja ya, 3, gak usah banyak-banyak, 3 saja ya. Kalian cari patung ya, macam-macam patung ya, baik itu religius, monumen dan lain sebagainya. Kalian langsung tempelkan di kertas apalah, HVS atau di buku gambar ya. Hasilnya kalian juga fotokan, plok, kirim ke Bapak. Simple saja ya, simple, gak usah ribet-ribet saja. Itu PR. Oke. Terakhir, jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe, ya, ditunggu. Mudah-mudahan adik-adik yang subscribe ini mendapatkan balasan yang luar biasa ya. Akhir kalam, kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin.